kembali dengan Profesor Kardus. AI atau Artificial Intelligence merupakan sistem teknologi komputasi kecerdasan buatan yang membuat mesin atau sistem komputer dapat berperilaku layaknya kerja otak manusia, berpikir, belajar, menganalisa, dan mengambil keputusan akurat. Teknologi ini sebenarnya dibuat berdasarkan 3 sistem kerja utama. Yang pertama, sumber data atau input data besar, di mana mesin pembelajaran AI pastinya harus mengambil data atau referensi sebagai bahan bakar utama untuk dapat berpikir. Bahan referensi atau data tentunya didapat dari berbagai situs, artikel, jurnal, dan segala hal yang saat ini terdistribusi di jaringan internet global. Yang kedua adalah penggunaan algoritma AI. Ya, pada tahap ini, sistem akan membuat aturan dan serangkaian langkah atau perintah sesuai dengan aturan matematika atau statistik yang diprogramkan, yang dapat membuat mesin belajar, berpikir, mengenali pola, dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah model AI, yang merupakan sistem pelatihan untuk mengatur algoritma, melatih, yang akhirnya akan menghasilkan keputusan, tindakan, dan sebagainya. Diketahui, AI adalah penentu kemenangan ekonomi, kekuatan militer, dan pengendali geopolitik masa depan. Layaknya senjata nuklir di era Perang Dunia Kedua, yang menentukan Perang Dunia Kedua, atau kelahiran internet di tahun 1990-an. Begitu pula dengan saat ini teknologi AI. Ya, saat ini AI super sangat penting karena perannya yang sangat fundamental dalam memperkuat ekonomi, kinerja teknologi, industri, militer, bahkan di segala bidang sains. AI adalah kunci di segala sektor. Sistem ini mampu mempermudah tiap pekerjaan manusia, seperti halnya mengotomatisasi, menganalisis data, memprediksi resiko, mengurangi biaya operasional, bahkan membuat kontrol akurat di segala sektor. Tahukah Anda, value nilai pasar AI saat ini sangatlah besar. Diperkirakan akan mencapai 4 hingga 5 triliun US dollar pada tahun 2030. Yang tentunya pastinya membuat raksasa-raksasa global, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok atau China, di mana kedua raksasa tersebut saat ini telah ada pada jalur persaingan yang sengit, yang tentunya segala upaya akan dilakukan oleh kedua negara tersebut untuk saling menjatuhkan satu sama lain demi mengokohkan kendali di sektor industri ini. Kedua negara saat ini telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur dan ekosistem sektor ini, terutama dalam hal riset, juga penerapan dan manufaktur AI industri. Dan yang terpenting adalah penguasaan teknologi perangkat keras kritis, layaknya chips teknologi AI, NPU, GPU, TPU, dan sebagainya. Karena hanya dengan menggunakan perangkat keras inilah sistem infrastruktur server data besar akan dibangun secara paralel. Ya, dengan sistem paralelisasi, ribuan inti CPU dan inti tensor, setiap pengolahan data yang super besar dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikerjakan secara bersama-sama. Karena sistem AI mengolah data ultra besar, artinya mustahil sistem server AI hanya menggunakan beberapa prosesor saja. Sebut saja sistem AI GPT-4 yang membutuhkan lebih dari 5.000 unit GPU A100 NVIDIA yang disusun dalam satu klaster secara paralel. Ya, saat ini penguasa teknologi perangkat tulang punggung AI tersebut masih dipegang Amerika Serikat, terutama NVIDIA, yang diketahui sekitar 95% sistem server AI global menggunakan NVIDIA. Sebut saja OpenAI, Meta, Google, Amazon, bahkan sebagian server-server AI di Tiongkok atau China. NVIDIA saat ini adalah penguasa perangkat keras AI, terutama GPU. NVIDIA menguasai ekosistem utuh industri ini, dari hardware hingga software. Karena itu tak heran saat ini NVIDIA dinobatkan sebagai perusahaan teknologi paling bernilai di dunia berdasarkan
nilai market value global. Karena faktanya, hampir mayoritas atau 95% sistem server AI di dunia ini pasti menggunakan GPU Nvidia, dan sisanya 5% adalah GPU-GPU lainnya, seperti halnya AMD, Intel Gaudi, Google TPU, Amazon Trainium, Huawei Ascend, Lisuan, dan beberapa lainnya. Ya, karena itu, untuk mengantisipasi pertumbuhan industri AI di Cina pada tahun 2023 hingga saat ini, Tiongkok atau China dibatasi atau diberlakukan kontrol ekspor ketat teknologi tinggi dari Nvidia. Namun diketahui, meski di awal-awal sanksi, China juga banyak mengalami kesulitan. Namun, sedikit demi sedikit, mereka mulai mencoba keluar dari jeratan ketergantungan GPU Nvidia. Hal tersebut dapat kita lihat dengan kelahiran perusahaan-perusahaan GPU domestik Tiongkok, seperti halnya Lisuan, Cambricorn, Biren Teknologi, Alibaba GPU, dan sebagainya. Saat ini, tentunya, problematika Tiongkok dalam meningkatkan kualitas dan kinerja GPU mereka hanya pada teknologi EUV litografi, yang notabene mayoritas GPU canggih Nvidia di node 5 hingga 3 nanometer dibangun oleh TSMC dan menggunakan sistem EUV litografi, di mana pada node ini China masih belum dapat memproduksi secara domestik, dan satu-satunya GPU tercanggih di Cina adalah Lisuan G100 dengan node 6 nanometer buatan SMIC yang fabrikasinya dilakukan dengan EUV litografi multi-patterning. Ya, meski saat ini Amerika Serikat diketahui sedikit di depan Tiongkok, terutama dalam hal teknologi, infrastruktur, dan microchips AI. Tapi China memiliki kemajuan yang super cepat. Bahkan China memiliki paten teknologi yang jauh lebih besar daripada Amerika Serikat. Dan yang paling utama, diketahui Tiongkok saat ini memiliki jumlah startup atau perusahaan AI yang lebih besar daripada Amerika Serikat. Inilah yang sangat mengancam dominasi AI Amerika Serikat. Karena di masa depan, jika China sudah mampu membangun teknologi infrastruktur dan perangkat keras AI, seperti halnya chips akselerator, setara dengan Amerika Serikat, tentunya China bisa dipastikan akan memimpin industri ini karena mereka lebih banyak melakukan eksperimen dan inovasi, integrasi industri, dan pengembangan model yang efisien. Terlebih, mereka memiliki jumlah startup atau perusahaan-perusahaan AI 50% jauh lebih banyak daripada Amerika Serikat. Ya, kepemimpinan sektor industri AI akan menentukan keunggulan ekonomi masa depan, bahkan pengaruh geopolitik global. Ya, menurut teman-teman, dalam 5 tahun ke depan, siapa yang akan benar-benar menguasai sektor ini? Karena saat ini memang sulit untuk menentukan siapa yang unggul di antara keduanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Sistem Server AI mengabarkan